Saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan sebuah kalimat yang bunyinya begini, terambil dari Amsal pasal yang pertama ayat 8 dan selanjutnya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saudara dapat telepon, ring. Oh ini Yayasan Mercy Indonesia. Ya. Oh Pak, saya dapat perintah dari atasan saya, orang nomor 1 di Gianyar, dia mau nyumbang 30 juta. Wah senangnya bukan main saya saudara. Ya mohon nomor rekeningnya. Ya. Saya cek dulu siapa ini orangnya, cek. Kemudian saya sudah kirim nomor rekening, Pak baru saya kirim. Tapi mohon Pak titipan, ada titipan dari orang nomor 1 ini, tolong kirimkan 5 juta untuk yayasan ini. Saya sudah mulai tanda tanya ini, ya kan. Saya bilang kalau mau mengirim untuk yayasan yang lain kenapa harus lewat kita, ya kan. Pak sudah belum? Belum, saya belum lihat pengirimannya, baru saya transfer Pak. Benar, bukti transfernya benar sekali, ya kan? Ya kan? Tapi saya cek di transferan belum ada. Jadi rupanya direkayasa. Jadi orang jahat kadang-kadang kedengarannya baik. Pernah ketemu orang jahat yang kedengarannya baik? Ya kan? Wajahnya kelihatannya baik, awalnya kelihatannya baik, tapi ujung-ujungnya dia mau memanfaatkan Anda. Nah, di dalam kalimat ini, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah. Dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, diajak berbuat jahat. Nah, hai anakku, ayat 15. Janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Jadi saudara baca kitab Amsal, saya menemukan ada tiga sumber perkataan yang harus saudara berikan perhatian. Tiga ini penting sekali. Nomor 1, perkataan hikmat. Dengarkanlah hikmat, karena hikmat bisa membuat engkau panjang umur dan dihormati di depan Tuhan dan di depan manusia. Jadi nomor 1 yang harus Anda perhatikan dalam hidup adalah hikmat Tuhan. Semua bilang hikmat Tuhan. Perkataan Tuhan. Saudara-saudara, saya selalu menyinggung lagu ini karena lagu ini benar sekali. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Jadi perkataan Tuhan harus menjadi prioritas yang kita masukkan di dalam hati kita. Persoalannya adalah Anda dengar firman, tiap pagi ada chapel, belum lagi membahas ayat-ayat firman di kelas, belum lagi dengar podcast, tapi kok kelakuan saudara tidak berubah, bukan firmannya yang salah, hatimu yang salah. Karena ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan ilalang, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak-semak, dan ada jatuh di tanah yang subur. Jadi kalau Anda ingin hidupmu menghasilkan buah, kondisikan hatimu sebagai tanah yang subur, artinya Anda siap menerima firman dan biarkan firman itu bekerja dalam diri Anda.
Amin. Haleluya. Saya mengajukan pertanyaan, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, minggu ini ayat firman apa yang menjamah hati saudara? Minggu ini kebenaran apa yang menemplak hidup saudara? Minggu ini firman yang mana yang mengoreksi kelakuan saudara? Minggu ini khotbah mana yang saudara tidak akan pernah lupa karena khotbah itu menuntun Anda pada keputusan yang benar. Hidupmu hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Saya selalu mengatakan semakin banyak nasihat firman Tuhan yang saudara lakukan, semakin berhasil hidup saudara. Di dalam Amsal pasal 9, saudara akan menemukan ayat yang bunyinya seperti ini. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencapur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Jangan mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal di sini. Ayat pasal yang ke-10. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Tadi dikatakan di awal, siapa yang harus Anda dengar? Nomor 1 firman, nomor 2 orang yang mengasihi Anda. Siapa yang harus Anda dengar dalam hidup ini? Orang yang mengasihi Anda. Karena orang yang mengasihi Anda, ayahmu, ibumu, temanmu, barangkali sahabatmu, mereka tidak akan menjerumuskan Anda. Kalau toh dia marah demi melihat yang terbaik dalam hidup Anda. Saudara-saudara, lebih baik perkataan yang mengkritik dan memarahi Anda, tapi demi kebaikan Anda, daripada lidah manis yang hanya mengucapkan kata-kata sanjungan yang akhirnya menjerumuskan Anda. Edi, kau ganteng sekali. Kau ini laki-laki paling baik di dunia. Kalau ada perempuan belum apa-apa sudah ngomong, kamu paling baik di dunia, itu bukan kata pujian, itu sanjungan. Anda harus bisa membedakan antara sanjungan dengan pujian, beda. Praise and flattery itu beda. Flattery itu misalkan Pak Roni bilang sama Bu Rina, setelah masak, kamu memang tukang masak paling hebat di dunia ini. Itu namanya flattery, membesar-besarkan. Tidak pada kenyataan. Tapi kalau saudara melihat ada teman dan dia betul-betul masaknya enak dan kerja keras, bikin papeda, waduh saya ini diberkati, kamu kerja keras dan saya menikmati. Itu pujian. Tapi kalau saudara mulai loncat dan mengatakan, tidak ada wanita yang sebaik kamu bikin papeda seperti ini. Itu namanya flattery, itu sanjungan. Jangan terkecoh oleh sanjungan, karena di balik sanjungan ada niat negatif. Ya coba Edi maju. Kakak Edi, saya senang sekali ketemu dengan kakak. Baju ganteng sekali ini, luar biasa. Beli di mana? Beli di Risma. Beli di Risma, luar biasa. Kakak, saya sudah berdoa lama supaya bisa beli baju kayak begini nih. Ya, tuh ya, saudara ngerti maksudnya ya?
hati-hati kalau ada orang yang menyanjung, kemudian di balik itu ada udang di balik batu. Karena flattery itu tidak untuk Anda, flattery itu untuk saya. Kalau saya sedang menyanjung orang, saya bukan memberikan yang terbaik, bukan orang itu. Saya punya udang di balik batu untuk diri saya sendiri, di balik ucapan saya. Makasih. Jadi saudara-saudara, perkataan yang harus Anda berikan perhatian, nomor satu tadi perkataan Tuhan, hikmat Tuhan, dan itu sudah sesuai dengan Mazmur pasal 1, itu sesuai dengan Amsal yang mengatakan hikmat itu yang membuat engkau umur panjang, dihargai oleh Tuhan, dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, perkataan orang yang mengasihi Anda harus Anda perhatikan. Menurut saudara siapa aja yang mengasihi Anda? Ayah, ibu, tidak ada ayah ibu yang mencelakakan anaknya, kecuali ayah yang gila. Itu hanya satu atau dua, yang ngajak anak-anaknya saling mengikat tangan kemudian terjun bebas dari gedung lantai 7. Tapi pada umumnya seorang ayah, seorang ibu kalau marah-marah itu kenapa? Karena melihat ada potensi yang bisa menyelakakan Anda. Maka ibu marah, maka ibu memberikan nasihat. Jadi saudara-saudara, Amsal tadi mengatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ayah dan ibunya menjadi marah karena engkau menjadi bebal. Apa artinya bebal? Tidak mendengar perkataan orang tua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tidak mungkin ada ayah yang menjerumuskan anaknya. Tidak mungkin ada seorang ibu yang mencelakakan dengan sengaja anaknya. Maka kadang-kadang seorang ibu mengucapkan kebenaran yang tidak enak didengar di telinga. Tapi tujuannya apa? Menyelamatkan. Kalau ada ibu mengumpat, memaki, kemungkinan kebanyakan minum Shopee. Ya kan, ada ibu-ibu yang orang kalau sudah terlalu banyak minum Shopee, mabuk, ucapannya ngelantur. Ya kan? Dan itu bisa menghujam hati anak dan akhirnya saudara-saudara anak itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Saya mendengar kemarin di dalam tim ini ada yang punya kepahitan dengan orang tuanya. Ya. Dan saya juga pernah ketemu dengan beberapa anak yang saudara-saudara ibunya sendiri yang mengatakan kamu itu bukan anak saya. Kamu lahir dari pohon asem itu. Namanya Wawan. Dulu kita punya pelayanan untuk anak-anak pang. Bahkan kita ngontrak rumah, beli peralatan untuk cuci motor dan sebagainya. Nah ada satu yang namanya Wawan. Wawan ini agak aneh memang, anaknya kacau balau. Saya tanya Wawan apa yang membuat kamu bisa menjadi seperti ini, hidup di jalanan. Saudara tahu dulu di Ramayana itu ada bagian food court. Nah, kelompok anak-anak ini nunggu. Kalau ada orang makan dia tunggu. Kemudian orang yang baru makan pindah, masih ada sisa makanan dia pindah situ. Dia habisin makanan itu. Jadi pada waktu kami menyelamatkan mereka, sewakan rumah, senangnya bukan main. Nah saudara-saudara, saya tanya kepada Wawan, apa yang membuat kamu jadi begini Wawan? Saya ini ditolak oleh ibu saya tidak tahu bapak saya yang mana. Mohon maaf Pak Paulus, ibu saya pelacur. Satu saat ibu lagi main judi, saya datang mau minta uang. Pada waktu saya minta uang kepada ibu, justru ibu saya sendiri yang mengatakan, kamu bukan anak saya, ngapain minta uang saya? Kamu tuh lahir dari pohon asem sana, karena dia tanya bapakku di mana, dia tidak tahu. Saudara-saudara, perkataan itu langsung mengubah sifat, kelakuan, karakter seorang anak, karena perkataan itu tidak membangun. Perkataan itu mencelakakan, perkataan itu bahaya sekali. Jadi ingat baik-baik saudara,
dipukul dengan rotan itu bisa sembuh 3 minggu. Dipukul dengan kata-kata bisa dibawa sampai mati. Waspadai ucapan Anda. Tengok teman saudara, waspadai ucapanmu. Amin. Jadi ini penting sekali bagi kita semuanya, saudara. Jadi kalau ada teman menegur saudara karena ingin melihat Anda selamat, aman, harusnya saudara bilang apa? Pernah ditegur teman? Pernah diingatkan oleh teman? Harusnya saudara bilang apa? Terima kasih. Saudara harus bilang terima kasih. Karena saudara, sekali lagi, perkataan orang yang mengasihi Anda layak untuk didengarkan. Amin. Pernah ditegur oleh dosen saudara? Ditegur oleh teman di sini? Diingatkan, ya kan? Tidur jangan malam-malam. Karena kalau orang tidur malam, kurang tidur akhirnya badannya gampang capek. Akhirnya besok Anda tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa melakukan, itu baik. Kenapa Anda malah marah? Ngapain ngurusin saya? Urusi dirimu sendiri. Hati-hati dengan ucapan saudara. Amin. Yang ketiga, yang sangat penting sekali. Yang pertama, sumber ucapan dari Tuhan, itu hikmat Tuhan. Itu terbukti firman Tuhan adalah nomor 1 dalam kehidupan kita karena dia akan membangun iman kita. Yang kedua, perkataan teman-teman atau orang yang mengasihi kita, istri saudara, suami saudara, itu orang yang mengasihi saudara. Saudara harus perhatikan baik-baik. Kemudian nanti saudara akan ketemu dengan orang-orang jahat yang mencoba merayu saudara. Tadi dikatakan di dalam pasal 9 tadi, ya kan? Dibilang ada orang-orang yang duduk di pinggir jalan, yang perkataannya manis, tetapi dia ingin mencelakakan saudara. Mungkin saudara bisa melihat. Mari kita akan lihat di Amsal. Pasal yang ke-7, waspadai kalimat ini, saudara. Hai anakku, berpeganglah pada siapa? Perkataanku dan simpanlah. Simpanlah perintahku bukan dalam otakmu. Jadi firman baru memberikan dampak dalam hidup saudara kalau sudah masuk di hati. Istilah kerennya sekarang adalah subconscious mind. Firman itu bukan hanya ditaruh di normal thinking, tetapi di hard thinking. Yang oleh firman Tuhan bilang di dalam hati. Kalau firman sudah masuk di dalam hati, itu sudah menyatu dengan hidup saudara, nanti kalau ada tantangan, dia yang akan memberikan respon untuk membuat keputusan. Baik, mari kita lihat kasus. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya, biarkan firman itu menyatu. Katakan kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya. Firman itu melindungi. Firman itu menjaga Anda dari keputusan-keputusan bodoh yang bisa mencelakakan. Lihat setelah ini apa yang terjadi. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan. Terhadap perempuan asing yang, apa saudara? Apa? Pernah ketemu dengan orang yang licin perkataannya? Hei nyong mau kemana? Jalan-jalan. Mampir rumah dulu, ada sagu di rumah nih. Kebetulan suami saya lagi ke Singapura. Kemudian dia, tempat tidur sudah dikasih bunga, rumah dikasih parfum, ya kan? Lihat apa yang terjadi. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara orang yang tak berpengalaman,
Kudapati di antara orang-orang muda, seorang teruna yang tidak berakal budi. No knowledge, tidak ada hikmat. Yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Ini tidak berpengalaman, tidak punya firman, tidak punya bekal. Saudara-saudara, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik. Ini hati ketemu hati nih. Satu hati licik, satu hati bodoh. Orang licik ketemu dengan orang bodoh, yang bodoh pasti kemakan. Ya kan? Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tidak dapat tenang di rumah. Ya kan? Sebentar ia ada dalam jalan dan sebentar lagi di lapangan, sebentar lagi di perempatan situ. Sebentar lagi dia akan ada di Living World. Sebentar lagi di lapangan Lumintang, sebentar lagi malam itu ada di pinggir-pinggir jalan situ. Dekat tikungan ia menghadang. Lalu dipeganglah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan daripada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Saudara percaya perkataannya dia? Mana ada orang kayak begini mau bayar nasar? Iya kan? Tapi karena ini pemuda tidak berpengalaman, tidak punya firman dalam hati, nanti kita lihat. Ya kan? Untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Itulah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Ini parfum. Ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara gratis. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Saya mau tanya, Nixon, kalau kamu didatangi perempuan macam begini bagaimana? Ya? Ya? Weh, Nixon mau kemana nyong? Di rumah ini saya lagi baru masak, suami saya lagi pergi, tolong dulu sebentar. Itu ada keran yang bocor di rumah, ya kan? Nanti saya masakkan yang baik. Nah, saudara-saudara, orang yang tidak tahu ini wanita ini licinnya bukan main. Dengar baik-baik. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjegalan, yang dicucuk hidungnya. Dia tidak ada kekuatan, dia ngikut. Seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap. Dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Orang bodoh dia tidak tahu bahwa ada ancaman. Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Dia tidak bisa membedakan ini perkataan wanita ini benar atau tidak. Tidak ada spirit, tidak ada roh untuk membedakan ini niat baik atau niat jahat. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara dekat dengan firman Tuhan, saudara ada insting, ini orang benar atau tidak. Dari suara aja, saudara bisa tahu ini orang menipu nih. Iya kan? Sekarang kan pinter sekali caranya mereka dengan berbagai macam skema. Pak Rudi baru dapat ya. Dia bilang bagaimana? Ya. Terus Bapak bilang mana? Anak yang mana dari istri yang keberapa? Ya. Untuk ngecek aja, tanya anaknya namanya siapa. Mereka pinter loh. Ini anak bapak Timothy baru jatuh di kamar mandi pendarahan. Dalam hitungan jam kalau tidak ditolong sekarang. Alatnya tidak ada di sini, bapak langsung beli. Pinter sekali. Mereka sudah skema, bahkan ada pura-pura jadi dokter. Ada yang pura-pura penjual di apotek, pinter hampir aja. Tuhan itu pinter sekali, saya masukkan nomor rekening salah-salah. Jadi ya kan 25 juta tidak jadi masuk.
Dan saya bilang tolong dicek dulu. Ternyata waktu dicek di Purwira Harja tidak ada pasien yang namanya TIMI, kurang ajar. Langsung saya telepon lagi, sekarang saya kerjain. Pak, sudah masuk belum uangnya? Belum Pak, tunggu sebentar ya, tolong dicek Pak, belum. Oh kalau enggak, Bapak ketemu dengan saya aja, nanti saya bawa cash di depan kantor polisi, langsung ditutup. Kalau saudara tidak punya a sense, karunia membedakan perkataan orang jahat dan orang baik, Anda pasti ketipu. Siapa yang pernah ketipu? Ya, saya juga pernah ketipu, 10 juta. Ada orang yang menghack pendeta, jadi atas nama pendeta, dia minta bantuan dan sebagainya, akhirnya kita tolong. Ternyata waktu saya telepon pendetanya, tidak Pak, itu akun saya dibajak oleh orang. Ya udahlah, mau apa lagi, dikejar-kejar. Ya sama, ya pakai nama pendeta juga. Ya. Hati-hati ya, jangan cepat-cepat begitu. Oke, dengar baik-baik. Oleh sebab itu, hai anak-anakku, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur karena kena HIV AIDS. Ya, banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya, ujung-ujungnya celaka. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Maka saudara-saudara, dengarkanlah perkataan Tuhan, perhatikanlah perkataan orang-orang yang mengasihi Anda. Yang ketiga, sumber perkataan yang harus Anda perhatikan adalah yang sangat penting, perkataan dirimu sendiri terhadap dirimu sendiri. Kalau yang pertama, perkataan hikmat Tuhan membangun iman. Kalau perkataan orang yang ada di sekitar saudara membangun kasih sayang. Perkataan yang Anda ucapkan kepada dirimu sendiri membangun masa depan. Saya selalu mengatakan, your self-image always consistent with your self-performance. Apa artinya? Cara Anda memandang diri itu menentukan masa depan Anda. Menentukan perilaku Anda. Nah kalau saudara sendiri mengatakan, Yusni, ini Yusni ngomong sama dirinya, kamu memang anak yang sudah jadi pecundang, kamu ditakdirkan untuk gagal, Yuni kamu tidak berharga, menyesal. Saya menyesal punya anak kamu misalkan. Wah, saudara-saudara kasihan sekali, saya mendengarkan kesaksiannya Pak Warner. Pak Warner, kasihan sekali, dia tidak dikehendaki. Masa kecilnya dia penuh dengan tantangan. Ibunya sendiri dia mengatakan, saya sebetulnya menyesal punya anak kamu. Saya hampir menggugurkan kamu sebetulnya. Coba bayangkan kalau anak kecil mendengar mamanya sendiri bilang, saya menyesal punya anak kamu. Kamu itu bocoran kondom. Kamu tidak dikehendaki. Sebetulnya saya sudah mau menggugurkan kamu. Kami semua tidak menghendaki kamu lahir di dunia ini. Coba bayangkan. Maka yang muncul di benakmu adalah penolakan. Orang yang tertolak, anak yang tertolak, dia akan memiliki jati diri yang buruk. Self-image yang buruk. Kalau Anda sudah tidak menyukai dirimu sendiri, sulit sekali Anda akan disukai orang lain. Padahal dalam hidup ini, saudara, modal hidup kita untuk berhasil adalah partnership. Kita harus berpartner dengan orang. Kalau mau berpartner dengan orang, maka satu hal yang harus Anda miliki adalah kepercayaan terhadap diri sendiri harus Anda bangun. Kepercayaan diri tergantung dari self-image saudara. Self-image saudara atau potret diri saudara tergantung dari apa yang Anda nilai terhadap dirimu sendiri. Maka sering-seringlah mengucapkan perkataan yang baik untuk dirimu sendiri. Saya berharga di mata Tuhan. 1, 2, 3.
Saya adalah terang dunia. Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya diciptakan oleh Tuhan yang maha baik. Sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Makanya saya berhak menerima yang terbaik. Saya disertai oleh Roh Kudus. Saya disertai oleh Tuhan Yesus. Dia berjanji bahwa saya akan tinggal bersamanya. Saya diciptakan sebagai agen kebaikan. Sering-seringlah mengucapkan itu. Karena ketika saudara senyum, bangga terhadap diri sendiri, saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Maka ucapan ketiga yang sangat penting bagi dirimu adalah ucapanmu terhadap dirimu sendiri. Percakapanmu terhadap dirimu sendiri, itu yang harus Anda perhatikan. Waspadai ucapanmu, karena ucapanmu menjadi self-prophecy. Saya ini pecundang, saya tidak bakalan berhasil, saya akan gagal. Saya sudah dibilang gagal katanya, saya pasti akan gagal, jadilah seperti imanmu. Saudara-saudara, belajarlah seperti Jack Ma. 16 kali ngelamar kerja ditolak, mau kuliah di luar negeri tidak diterima, ya kan? Akhirnya dia tidak berhenti, dia berusaha mendirikan les privat, kemudian dia membuat sebuah aplikasi yang dipakai untuk jualan online, lahirlah Alibaba. Sekarang dia menjadi orang paling kaya di Cina, karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Walaupun waktu kecil dari keluarga yang miskin, dia tidak dianggap, sering ditolak, tapi dia tidak berhenti karena dia punya self-image yang bagus. Amin. Haleluya. Tidak usah peduli dengan rambut keriting, kulit hitam, hidung pesek, itu yang terbaik dari Tuhan. Tidak usah dipermasalahkan. Ya kan? Yang tidak punya kaki tangan aja bisa khotbah keliling dunia, Nick. Kan? Masih banyak yang mengikutinya. Saudara-saudara, jangan pernah memperkatakan sesuatu yang jelek untuk dirimu sendiri. Coba perkatakan yang baik, perkatakan yang manis, maka masukkan pikiran ini oleh Rasul Paulus. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, semua yang murni, pikirkanlah itu. Jadi apa yang Anda pikirkan terhadap dirimu sendiri sangat menentukan masa depan Anda. Amin. Jadi saudara-saudara yang kemarin Anda menganiaya diri sendiri dengan perkataan, dasar bodoh, anak tuyul, kamu tidak tahu diri, Anda ngomong sendiri dengan dirimu sendiri, bertobat. Mulai sekarang ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata firman untuk dirimu sendiri. Aku akan berhasil, aku pasti bisa, Tuhan pasti tolong saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu pada hari ini bisa menanamkan kebenaran firman yang menolong kami untuk menjadi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan perkataan orang yang mengasihi kami, dan memperhatikan apa yang kami ucapkan untuk diri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.